Baik, shalom semuanya. Shalom. Yang terhormat Halo. Bapak Ibu sekalian, Dewan Juri yang kami muliakan. Terima kasih diberikan waktu dan kesempatan pagi hari ini dalam rangka perlombaan Alkitab. Dengan judul marilah kita pergi ke Mari. Ya, dimulai dari sekarang. Waktu 10 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita tahu bahwa tema Natal kita kali ini diambil di dalam Lukas 2 pasal 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu, mari sekalian kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca ayat ini di dalam Lukas pasal 2 pasal 15, tapi saya mengajak kita semua untuk membaca mulai dari ayat yang 8. Saya akan membacakan perikopnya tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembalilah ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah satu awal yang membawa berita sukacita bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia khususnya. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini yang terpenting adalah buat kita bagaimana hati kita yang siap merespon panggilan Tuhan. Seperti gembala-gembala, bisa kita bayangkan begitu kagetnya mereka malam hari itu, tiba-tiba malaikat Tuhan hadir ya di tengah-tengah mereka dalam situasi yang hening. Saat itu mereka sedang bersantai menjaga domba-domba peliharaan mereka, tiba-tiba malaikat Tuhan hadir. Kita bisa membayangkan situasi kondisi pada saat kalau kita berada di tempat itu seperti apa kagetnya kita. Nah, respon yang terjadi di dalam hati gembala-gembala ini, mereka mendengarkan bahwa kabar yang luar biasa ini, dan secara langsung gembala-gembala ini mendapatkan undangan VIP. Kalau saya bilang mendapatkan undangan VIP, malaikat Tuhan yang langsung hadir mengundang mereka untuk melihat bahwa kelahiran juru selamat di kota Daud. Kalau Tuhan yang panggil, ya tidak ada kata-kata menunda. Dan pada saat itu juga mereka merespon dengan luar biasa. Mereka meninggalkan mungkin situasi kondisi mereka pada saat itu lagi nyaman, lagi beristirahat, ya, lagi menjaga domba-domba. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar itu, mereka langsung berkata.
Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kadang-kadang kita perlu peka untuk mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Diperlukan hati yang cepat untuk merespon. Tidak peduli mungkin situasi kondisi kita saat ini seperti apa, tapi saya percaya ketika kita merespon dari hati kita atas panggilan Tuhan, maka ada satu berkat yang Tuhan sudah siapkan secara luar biasa buat saudara dan saya. Nah, gembala menggambarkan bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi orang-orang yang dianggap tidak mempunyai kapasitas. Seorang gembala kita tahu bahwa bukanlah orang yang mempunyai pangkat, jabatan, status sosial, pengusaha, tapi gembala sering diidentikan dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mungkin sampah masyarakat. Mohon maaf seperti kita saat ini yang ada di tempat ini. Masyarakat di luar mungkin memandang bahwa kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita merespon panggilan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, ini membuktikan kalau Tuhan tidak peduli dengan status sosial, dan Tuhan memperdulikan hati yang total siap untuk menyambut Dia. Kita percaya bahwa setiap kita yang membuka hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu hal yang luar biasa ketika kita keluar dari tempat ini. Amin. Nah, Tuhan mengingatkan sering memakai orang-orang yang biasa, yang mungkin dunia anggap bukan siapa-siapa. Dan saya percaya bahwa dialah salah satu orang yang dipakai Tuhan ketika nanti kita keluar dari tempat ini adalah saudara-saudara bangsa. Jadi jangan pernah meremehkan diri kita, ya. Jangan pernah kita menganggap bahwa selama kita berada di tempat ini bahwa kita tidak berguna untuk banyak orang setelah kita keluar. Tapi artinya harusnya kita ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, saya tidak sebut ini sebagai hutan, tapi hutan saya menganggap sebagai rumah Tuhan. Ini adalah satu kesempatan buat setiap pribadi kita untuk mengenal panggilan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita khususnya. Nah, dalam pesan Natal ini, ya, saya mau mengajak kita semua untuk mengikuti jejak gembala. Cepat tanggap saat Tuhan kasih panggilan. Kita lihat di dalam Ibrani 3 pasal 15, ya, firman Tuhan berkata, jika pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, itu yang pertama. Jadi kata marilah kita pergi ke Bethlehem, ada dua penggalan kata. Marilah kita pergi. Itu respon hati kita atas panggilan Tuhan, atas undangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ya, poin kedua adalah ke Bethlehem. Nah, saudara tahu berbicara Bethlehem, Bethlehem adalah tempat di Yerusalem yang terpencil, ya, tempat di ujung yang tidak terlalu populer, tetapi Tuhan mau hadir di Bethlehem, ya, dan lahir di Bethlehem. Artinya apa? Tuhan tidak semata-mata hadir di tempat yang megah. Mungkin di gereja-gereja, bangunan-bangunan yang megah, yang AC-nya full, ya, yang dekorasinya luar biasa, yang musiknya luar biasa. Tapi Tuhan juga mau hadir di tengah-tengah kita sekalipun kita berada di tempat ini tadi hari ini. Ya, dalam situasi kondisi apapun, pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi. Sekalipun kita berada di tempat ini yang mungkin pandangan hampir 99% orang di luar mau melihat penjara itu adalah satu tempat yang sangat menakutkan. Tapi seringkali bahwa di dalam penjara terjadi pertobatan besar-besaran dan perjumpaan setiap pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, kita melihat bahwa gembala mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan di Bethlehem. Hasilnya mereka pulang dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu. Biarlah secara pribadi kita di tempat ini, kita mengalami perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin melalui saat teduh kita, melalui doa kita setiap hari, baik di tempat ini atau di dalam ruangan secara khusus. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, percayalah
ada sukacita yang kita rasakan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada pemulihan, rekonsiliasi yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika kita keluar dari tempat ini, kita menjadi berkat dan kita diberkati. Bukan hanya buat keluarga kita, bukan hanya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi dimanapun kita berada, kesaksian hidup kita menjadi hidup. Amin. Mempermuliakan Tuhan. Selanjutnya, Bethlehem adalah kota kecil pinggiran, tapi di sanalah Tuhan Yesus mau lahir. Artinya jadi Tuhan tidak selalu hadir di tempat yang megah, mewah seperti yang saya sampaikan. Tuhan hadir di tempat-tempat area dalam hidup kita yang sering kita anggap tidak penting dan biasa-biasa saja. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami kekosongan di dalam hidup kita, mengalami keterpurukan di dalam hidup kita, mengalami titik terendah. Buat saya secara pribadi, ketika saya Tuhan izinkan masuk di tempat ini, inilah tempat titik terendah yang saya alami selama hidup saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Singkat cerita, mungkin Tuhan mau mengubah hidup kita, Tuhan mau memulihkan keadaan kita, Tuhan mau memulihkan keluarga kita, ekonomi kita, anak-anak kita, masa depan kita. Temukanlah Tuhan di tempat ini seperti respon seorang gembala ketika dia berangkat merespon panggilan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.